Halo teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Statistics for Business. Dan pada kesempatan ini, kita akan memasuki pertemuan kita di minggu yang ke-12. Di minggu ini, kita akan mempelajari topik mengenai estimation and confidence interval. Sebelumnya, mari kita lihat bersama 4 learning objectives yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai point estimates atau titik estimasi. Dan yang selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai confidence interval atau interval kepercayaan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghitung atau mencari confidence interval with mean dengan kondisi di mana standar deviasi populasi atau tau diketahui. Dan selanjutnya juga kita akan mencoba menghitung atau mencari confidence interval with mean ketika standar deviasi populasinya atau taunya tidak diketahui. Pertama-tama, mari kita lihat terlebih dahulu definisi dari point estimates dan confidence interval. Point estimates atau titik estimasi itu merupakan nilai tunggal yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memperkirakan nilai populasi. Sedangkan confidence interval itu merupakan jangkauan nilai yang dibentuk dari data sampel sehingga parameter populasi berkemungkinan muncul dalam jangkauan tersebut dalam suatu probabilitas tertentu. Selanjutnya, kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi interval kepercayaan atau confidence interval dan terkadang juga disingkat dengan CI. Ada beberapa faktor, antara lain adalah besaran sampel, kemudian juga keragaman yang ada dalam suatu populasi tersebut, dan juga tingkat kepercayaan yang ditetapkan. Di sini misalnya dalam kurva ini kita akan melihat mengenai tingkat kepercayaannya yang dipilih itu adalah 95%. Dan oleh sebab itu kita menemukan angka 1,96 dari tabel yang sudah kita coba pelajari waktu lalu ya teman-teman. Ini tentu saja untuk uji Z karena ada tanda tau yang diketahui. Nah, gambar ini ingin menunjukkan bahwa kalau teman-teman lihat dari contoh yang ada, di sini contohnya kita mengambil 256 sampel ya. Nah, sampel yang pertama itu adalah di garis yang pertama. Nah, garis yang pertama ini kena pada rata-rata atau mean dari populasinya. Begitu juga untuk sampel yang kedua, ketiga, keempat, dan yang keenam. Tapi di sampel yang kelima itu datanya tidak kena pada mean dari populasi. Nah, ini gunanya sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa tidak semua sampel yang kita ambil itu merupakan rata-rata dari populasi ya teman-teman. Bisa juga terjadi ada sampel yang diambil dan itu tidak menunjukkan rata-rata dari populasi tersebut. Hal ini bisa terjadi juga karena tingkat kepercayaan yang kita pilih. Dalam hal ini dengan tingkat kepercayaan 95%, masih bisa juga ada sampel yang tidak merupakan mean dari populasi. Dan ini kalau kita mengingat materi dari pertemuan yang lalu tentang sampling error, ini merupakan resiko juga dalam penetapan tingkat kepercayaan atau sampling error. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung mendapatkan nilai Z untuk suatu tingkat kepercayaan. Nah, ini sudah sempat kita pelajari sebelumnya. Jadi, jika nilai kepercayaan kita itu adalah 95% ya yang kita tetapkan, berarti ada tersisa 5% yang merupakan margin of error-nya. Nah, kalau dalam contoh di kurva ini yang merupakan two tail, 5% tersebut dibagi ke dalam dua bagian ya.
Jadi 5% sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 untuk sisi yang sebelah kiri. Dan sama juga untuk sisi yang sebelah kanan, 0,025. Seperti itu teman-teman. Dan jika kita ingin mencari suatu angkanya, di sini kan didapatilah ya tersisa, berarti 0,95. Kalau dibagi 2, berarti salah satu atau halfnya, separuhnya itu mendapatkan angka 0,4750. Nah, jika kita lihat di tabel Z, kita cari angka yang paling mendekati, dan di sini ada angka yang exactly sama persis ya. Jadi di sini ada 0,4750, kita coba tarik garis ke kiri dan didapatilah 1,9. Dan kalau kita tarik garis ke atas didapatilah 0,06. Maka dari itu didapatilah critical value-nya ya, itu adalah 1,96. Tinggal yang di sebelah kiri ditambahkan min ya, karena berada di sisi sebelah kiri. Oke, nah saat ini kita akan coba untuk melihat rumus dalam mencari confidence interval. Nah, karena ada dua jenis uji yang sudah sempat kita pelajari ya, yaitu uji Z dan uji T, maka dari itu rumusnya ada dua. Saya ingin mereminder aja, seperti yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, bahwa uji Z dipakai ketika standar deviasi populasinya diketahui atau known ya, dan atau sampel yang kita ambil itu ukurannya di atas 30. Sedangkan kita akan menggunakan uji T jika standar deviasi populasinya itu tidak diketahui dan sampel yang kita ambil itu kurang dari 30. Oke, adapun rumus untuk yang menggunakan Z distribution itu seperti ini. X bar akan ditambah dan dikurangi dengan nilai dari Z tabelnya dikali dengan hasil dari tau dibagi akar N. Sedangkan untuk yang T distribution itu seperti ini. X bar ditambah dan dikurangi dengan hasil dari T tabelnya dikali dengan hasil dari S dibagi akar N. Jadi pembedanya ada di sini ya, yang di sini Z, yang di sini tentu saja T karena uji T. Kemudian karena Z itu kita gunakan ketika tau atau populasi standar deviation-nya diketahui, berarti di sini tau dan di sini adalah S. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk pada contoh. Nah, di sini kita akan menghitung contoh untuk yang mencari confidence interval dengan tau atau standar deviasi populasinya diketahui, jadi menggunakan Z. Rumusnya seperti tadi ya, ini X bar ditambah dan dikurangi dengan Z dari tabel dan dikali dengan tau dibagi dengan akar N. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan ingin mendapatkan informasi mengenai rata-rata pendapatan manajer toko yang ada di industri retail. Seorang peneliti pun mengambil sampel secara acak sebanyak 256 manajer yang didapatlah bahwa rata-rata sampel pendapatan para manajer tersebut adalah $45.420 dengan standar deviasi populasinya sebesar $2.050. Nah, oke teman-teman, kalau begitu kita akan memasukkan rumus ini ke dalam perhitungan kita. Jadi kita akan memasukkan angka-angka yang tadi ke rumus ini ya. Di sini kita masukkan pertama untuk yang X bar itu di sini adalah $45.420. Kemudian tanda tambah dan dikurangi dengan hasil dari Z tabelnya ya. Didapatilah 1,96. Kemudian dikali dengan standar deviasi populasi atau taunya sebesar 2050 dan dibagi dengan akar dari ukuran sampelnya atau jumlah sampelnya sebanyak 256. Dan didapatilah angka sebesar untuk perhitungan yang ini ya, yang Z dikali tau dibagi akar N sebesar $251. Nah, setelah itu kita tulis seperti ini.
$45.420 ditambah dan dikurangi dengan 251. Nah, kalau begitu teman-teman, kita hitung 2 kali ya, karena ada operasi tambah dan ada operasi pengurangan. Pertama, kita kurangkan terlebih dahulu untuk melihat batas bawahnya. $45.420 dikurangi dengan $251, didapatilah angka senilai $45.169. Dan untuk batas atasnya, kita tambahkan $45.420 ditambah dengan $251 dan didapatilah angka senilai $45.671. Ini disebut juga dengan batas kepercayaan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Oke. Dan kalau seperti ini, seperti yang kita ketahui bahwa confidence interval ini dalam bentuk interval, berarti kita mendapatkan range sebesar 45.169 sampai 45.671 dengan $251 sebagai batas kesalahan. Oke, jadi itu penghitungan untuk confidence interval dengan standar deviasi diketahui. Oke teman-teman, saat ini kita akan mencoba menghitung untuk mencari confidence interval dengan kondisi di mana tau atau standar deviasi populasinya tidak diketahui. Jadi menggunakan t-distribution. Nah, soalnya seperti ini. Ada sebuah pabrik yang memproduksi ban, dan pabrik ini ingin mengecek bagaimana produksi ban mobilnya setelah digunakan. Sampel diambil sebanyak 10 ban yang telah menempuh 50.000 mil perjalanan, dan didapatlah bahwa rata-rata jejak yang membekas adalah 0,32 inch dengan standar deviasi sebesar 0,06 inch. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan senilai 95% untuk rata-rata populasi. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% untuk rata-rata populasi, mari kita membuktikan apakah tepat bagi pabrik ini untuk menyimpulkan bahwa setelah ban menempuh perjalanan sebanyak 50.000 mil, rata-rata populasi jumlah jejak yang membekas di bannya adalah sebesar 0,03 inch. Oke, kalau begitu, karena ini adalah t-distribution, kita masukkan dulu rumusnya. X bar ditambah dan dikurangi T tabel dikali hasil dari S dibagi dengan akar N. Dan di sini kurvanya adalah two-tail, karena kita akan melihat apakah sebesar 0,03 inch atau tidak ya, sama dengan atau tidak. Oke. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya di sini. X bar ditambah atau dikurangi dengan T 0,05 dibagi 2 atau alfa per 2 dengan sampelnya 10 jadi N-1. Kemudian kita masukkan angka lagi seterusnya 0,32 ditambah dan dikurangi dengan T tabel dari 0,025,9 dikali dengan 0,09 dibagi akar 10. Dan selanjutnya kita mencari di tabel T perhitungan untuk ini ya, 0, dan selanjutnya kita mencari di tabel T lokasi untuk 0,025 dibagi, dan selanjutnya kita akan mencari di tabel T lokasi dari 0,025 dan 9 sebagai degree of freedom-nya. Nah, di sini sudah ada tabel T-nya dan kita menggunakan level signifikansi dari two-tail ya. Nah, two-tail di sini level signifikansi yang sudah kita pilih atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ke bawah, oke. Dan kita cari di bagian degree of freedom-nya itu 9. Oke, dan didapatilah 2,262. Teman-teman. Setelah itu kita masukkan kembali ke rumus 0,32 ditambah dan dikurangi dengan 2,262 dikali dengan 0,09 dibagi akar 10, didapatilah angka dengan hasil sebesar 0,064.
Jadi terlebih dahulu kita akan menguranginya dulu ya. 0,32 dikurangi dengan 0,064 mendapatkan hasil sebesar 0,256. Dan kemudian 0,32 ditambah dengan 0,064 menghasilkan angka sebesar 0,384. Jadi kesimpulannya adalah pabrik ini dapat dengan yakin, dengan 95% yakin menyatakan bahwa rata-rata jejak yang membekas di ban setelah penggunaan sepanjang 50.000 mil perjalanan itu ada di antara 0,256 dan 0,384 inch. Oke, jadi seperti itu cara untuk mencari confidence interval untuk distribusi T. Baik teman-teman, sekian dulu materi untuk kesempatan ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya.